Halo anak-anak, Assalamualaikum. Apa kabar semua? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Perkenalkan, nama Ibu Raden Dini, biasa dipanggil Ibu Dini. Kali ini kita akan belajar tema 1 tentang organ gerak hewan dan manusia. Kali ini yang dibahas adalah subtema 1, pembelajaran 1. Tujuan pembelajaran kita adalah dapat mengetahui alat organ gerak hewan dan manusia, serta dapat menentukan ide pokok pada suatu paragraf. Untuk lebih jelasnya, simak video berikut ini. Berdasarkan video yang tadi kita sudah lihat, kita dapat mengetahui yaitu salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Sedangkan gerak adalah berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian tubuh. Gerak pada hewan dan manusia menggunakan organ gerak yang tersusun pada sistem gerak. Alat gerak pada manusia dan hewan ada dua macam, yaitu alat gerak pasif, yaitu tulang. Kemudian yang kedua, alat gerak aktif, yaitu otot. Kita bisa singkat agar lebih mudah diingat menjadi tusif dan otak. Tusif disebut tulang pasif, otak otot aktif. Tulang disebut pasif karena tulang tidak dapat bergerak sendiri. Kemudian otot disebut aktif karena memiliki suatu senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak. Ada gambar contoh tulang beberapa hewan, kemudian tulang manusia dan otot manusia. Organ gerak berguna untuk berjalan, berlari, melompat, meloncat, memegang, menggali, memanjat, berenang, dan sebagainya. Perhatikan tabel alat gerak hewan berikut ini. Burung. Alat geraknya sayap dan kaki. Fungsinya terbang dan berjalan. Ular. Alat geraknya otot perut. Fungsinya untuk merayap dan berenang. Sapi, alat geraknya adalah kaki. Fungsinya untuk berjalan. Ikan, alat geraknya adalah sirip dan ekor. Fungsinya untuk berenang. Kelinci, alat geraknya kaki. Fungsinya untuk melompat. Perhatikan bacaan berikut. Kita membaca ya. Judulnya organ gerak manusia dan hewan. Coba ada berapa paragraf pada teks berikut?
kita hitung sama-sama ya. Ya, ini yang pertama, ini yang kedua, yang ketiga, keempat, dan kelima. Ya, ada 5 paragraf ya. Masih ingatkah kalian tentang ide pokok atau gagasan pokok? Pada suatu paragraf terdapat hanya satu ide pokok yang berupa kalimat utama, ditambah dengan beberapa kalimat pengembang. Sudah ingat ide pokok apa? Ya, ide pokok adalah informasi utama atau gagasan yang menjadi dasar sebuah paragraf. Ide pokok terletak di awal paragraf, bisa di tengah paragraf, ataupun di akhir paragraf. Ada sebutannya, yaitu jika di awal paragraf disebut deduktif. Ingat aja, D itu depan, deduktif. Di akhir paragraf disebut induktif. Ada contoh suatu paragraf, Ibu ambil dari teks yang tadi, paragraf pertama, yaitu salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Nah, ide pokoknya di mana ya? Ya, ide pokoknya adalah salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak, yaitu terdapat pada kalimat pertama. Kemudian kalimat pengembangnya ada 2 kalimat selanjutnya, yaitu secara umum gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Yang kedua, makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Ibu kasih contoh lagi ya. Coba kalian tentukan ide pokoknya dan kalimat pengembangnya. Ya, ide pokoknya terletak masih pada kalimat pertama ya. Kemudian kalimat pengembangnya, kalimat selanjutnya. Karena ide pokoknya terletak di awal paragraf, maka disebut deduktif. Demikian anak-anak, pembelajaran tema 1, subtema 1, pembelajaran 1 tentang organ gerak hewan dan manusia. Tentunya dari pembelajaran tadi, kalian sudah bisa mengetahui alat gerak, organ gerak hewan dan manusia, yaitu berupa otot dan tulang. Dan juga kalian sudah bisa menentukan ide pokok paragraf, yaitu inti dari suatu paragraf. Untuk latihan dan tugas, Ibu akan memberikan tugasnya di WA grup ya. Tetap semangat, jaga selalu kesehatan, hindari kerumunan, dan biasakan perilaku hidup bersih dan sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.